Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Universitas Bunga Bangsa Cirebon. Dengan saya Rahmi Mutiara dan rekan saya Mbak Lisma, serta ada dokumentasi yaitu Mbak Indri. Sekarang kita bersama narasumber kita ada Ibu Anis dan Bapak Aziz. Beliau selaku guru BK di SMA 1 Negeri Beber. Untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung saja membahas tentang materi kita, yaitu efikasi diri akademik kepada individu. Ibu, Bapak, apa kabar? Baik. Ya, alhamdulillah. Untuk judul pada pembahasan kali ini, kan masih banyak nih Pak ya yang belum tahu apa itu tentang efikasi diri. Nah, saya dan yang lainnya mungkin mau mengetahui apa itu efikasi diri akademik terhadap individu. Lanjut dulu atau Bapak, ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Kalau menurut pemahaman Ibu sebagai guru BK mengenai efikasi diri akademik terhadap siswa khususnya ya, karena di lingkungan sekolah, itu balik lagi kepada pengertian awal, yaitu efikasi diri. Efikasi diri itu sendiri adalah kepercayaan diri seseorang pada kemampuan untuk mencapai tujuan tertentu, yaitu apa tujuannya, yaitu akademik, proses pembelajaran. Kalau menurut pemahaman itu sih seperti itu. Kalau menurut saya efikasi diri itu suatu keyakinan dan kepercayaan anak terhadap sesuatu yang akan dia capai, tugas-tugasnya atau segala macam untuk membuahkan sebuah hasil. Dan harus punya efikasi diri akademik terhadap individu, berarti kepercayaan individu untuk mencapai hasil yang kategorinya akademik kan proses transfernya ilmu dari si pemberi dan si penerima. Penerimanya yang dari siswa, pemberinya dari guru. Jadi intinya kalau efikasi diri akademik itu kepercayaan seseorang terhadap kemampuan dia untuk menyelesaikan tugas-tugas, untuk menyelesaikan pencapaian agar menjadi hasil, sesuatu hasil yang bisa dia beri. Ya, lebih ke kemampuan ya Pak. Prestasi bisa. Ya Bapak, terima kasih. Berarti efikasi akademik itu seperti kemampuan sama mungkin prestasi seorang siswa biar nyampe kepada tujuannya, mau kepercayaan dirinya. Kemudian apa yang menjadi sumber utama dalam pembentukan efikasi diri tersebut Pak? Kalau untuk sumber, kalau balik lagi ke pemahaman itu ya, kalau untuk sumber efikasi ya, menurut Ibu itu pengalaman. Karena dari pengalaman kita belajar, kita tahu akan kemampuan kita tahu akan kepercayaan diri kita untuk mencapai proses akademik. Barangkali Bapak? Sumber-sumber yang menjadi pemicu untuk membentuk seseorang bisa jadi anak-anak saya diri, mungkin dari lingkungan keluarga bisa, dari pendidikan keluarga, lingkungan mereka bermain, prestasi juga, cara belajar bisa. Dan yang paling utama pengalaman itu yang harus sebutkan, karena pendidikan sekuat apapun kalau anak tersebut belum pernah mengalami, ini sulit juga. Tapi ketika anak itu sudah pernah mengalami, contoh ya Bapak sudah Setidaknya tahu bedanya gitu ya. Anak tidak akan bisa bicara di depan kalau dia tidak bisa pernah muncul, karena belum pernah ada pengalaman. Tapi beberapa anak ketika sudah pernah ngobrol di depan, presentasi di depan, pasti yang kedepannya yang bisa untuk lebih, karena mereka berasumsi bahwa kemudian saya bisa,
Mungkin hari ini Bisa. nggak jauh beda kayak Iya. kemarin gitu. Karena pengalaman memang yang paling, tapi jangan dilupakan juga pendidikan dari orang tua. Mungkin kasih sayang bisa, Yang memacu semangat mereka. karena ada anak, beberapa anak yang kasih sayangnya kurang dari dulu, kurang untuk ada keberanian. Ya jangankan untuk percaya diri, Iya. beraninya saja mungkin tidak ada. Jadi Masih banyak ya Pak. kasih sayang bisa, terus mendidik orang tua, lingkungan bermain. Tapi yang paling utama itu yang tadi Tuhan sebutkan. Dan Bapak kayak yang tadi seperti Bapak bilang kalau peran kasih sayang, mungkin bisa disebut ada sedikit masalah mungkin ya. Contoh ini di lingkungan SMA nih seorang pelajar, ketika dia punya akademik yang sebelumnya bagus, mungkin karena ada masalah atau ada sedikit ya masalah gitu dari mana pun asalnya, bisa mengurangi nggak akademiknya, berpengaruh tidak belajarnya atau jadi malas atau gimana gitu. Sangat ya, kalau menurut itu sangat berpengaruh. Dimana kalau ada anak atau siswa yang bermasalah, itu pasti pola pikirnya berubah. Ya, jadi apa yang kita sampaikan, ilmu pembelajaran yang kita sampaikan itu tidak akan sampai karena pikiran dia terfokus sama masalah. Gitu, Pak. Ya, sangat berpengaruh. Jadi ketika anak memiliki masalah dan di lapangan, Iya. karena bapak dan ibu tulis itu sebagai bimbing langsung di lapangan, gitu. Tidak sedikit anak yang memiliki masalah, pasti tidak banyak anak yang punya masalah pasti prestasinya menurun. Cuman bedanya ada yang mungkin menurunnya sedikit, ada yang menurunnya anjlok. Jadi kalau setiap masalah, cuman kalau di beber Ya. masalahnya tidak sampai anjlok. Mungkin karena ini saja malas. Pikiran ada masalah mungkin ya Pak ya. Tapi untuk anak-anak yang berprestasi, alhamdulillah tidak terlalu signifikan Ya. penurunannya. Ada beberapa yang memang karena di rumahnya ada masalah, mungkin maaf gitu ya, di rumahnya orang tuanya ada perselisihan atau gimana. Tapi dampak ke anak di beberapa alhamdulillah tidak Kalau kita nih Pak seorang BPK, mungkin Bapak ya sama Ibu sudah berpengalaman gitu mengenai banyak kasus siswa di sini dan mengetahui kalau anak itu lagi ada masalah, berarti kan turun ya, nggak ada akademiknya turun. Nah, buat ngebangkitin lagi itu caranya gimana Bu? kalau membangkitkan ya Motivasi itu yang pertama. Tapi sebelum kita berikan motivasi, kita lakukan pendekatan dulu. Kita mungkin analisis ya, Bu Anis ya. Analisis ini masalahnya dari mana? Apakah memang bisa untuk diselesaikan dengan dikomunikasikan dengan baik, atau memang kan ada anak yang beberapa yang susah untuk komunikasi. Iya. Susah untuk komunikasi, tapi alhamdulillah di beberapa semuanya bisa diajak komunikasi. Kita analisis semuanya masalahnya dari mana sumbernya, latar belakang keluarga paling utama kita cari tahu, terus gaya mereka belajar, lingkungan mereka bermain mungkin. Kalau perlu ya kita lakukan pengawasan intens. Setelah itu baru kita mungkin komitmen dengan anak, kita kasih motivasi, kasih ya, dibuatkan capaian-capaian tertentu biar anak ada semangat kembali. Ya mungkin walaupun capaiannya tidak seperti anak yang lain, karena anak yang ini startnya kan dari bawah ke bawah, jadi mungkin capaiannya yang lain udah nyampe 8, dia 4 atau 5 pun kami sudah bangga karena dia startnya telah gitu. Berproses ya Pak ya? Berproses. Tapi insya Allah mungkin sampai kelas 3 kalau misalnya ini tetap bertahap untuk mengejar. Kalau menurut Bapak Ibu ini ada dampak negatifnya tidak dari efikasi diri tersebut?
Dampaknya pasti ada ya, segala sesuatu atau ini pasti ada dampaknya. Kalau misalkan dari efikasi diri, yaitu anak tuh cenderung diam karena mereka merasa nggak punya PD akan kemampuan yang mungkin di proses akademik disuruh maju nggak mau maju karena kurangnya rasa percaya diri gitu. Tapi untuk ini untuk masukan saja. Ya. Efikasi kan keyakinan. Ya. Tapi terkadang anak yang terlalu yakin juga salah. Anak yang kurang yakin salah. Terlalu yakin juga salah. Kenapa? Karena yaitu tugas kami sebagai guru BK, di mana ketika ada anak yang kurang yakin kami yakin. Ya. Yang anak yang terlalu yakin kami kontrol. Keyakinan mereka sampai mana? Barangkali udah jangan keyakinan lah. Kita contohnya terlalu pede kan mungkin neng-neng punya temen yang terlalu pede kan perasaan ini pede bagus ketika kondisinya pas ketika situasinya pas kita harus pede memang. Tapi kalau terlalu pede kan kayak apalagi perempuan bisa gimana gitu ya. Nah itu tugas kami sebagai guru TK mungkin mengontrol itu. Ketika ada anak yang kurang yakin ya, kami kasih motivasi, kita buat dia yakin, tapi setelah yakin tidak terlalu yakin. Jangan terlalu yakin karena dikhawatirkan loss control. Oke, menurut Bapak dan Ibu, apa sih ciri-cirinya atau gejala gitu ya mengenai siswa gitu ya, siswa yang efikasinya itu rendah. Gejalanya seperti apa? Ada yang tertulis atau tercatat? Ya untuk anak yang efikasi dirinya dalam kategori rendah, setiap kelas mungkin setiap kelas pasti ada yang terlihat dari gayanya anak yang terlalu diam, menyendiri dan tidak pernah bergaul dengan teman-teman yang lain. Ada juga yang mungkin kita bisa lihat kategori dia rendah itu karena nilainya mungkin tinggi. Atau mungkin mempunyai kurang secara fisik dan yang lainnya gitu, sehingga dia tuh kayak dua perbedaannya gitu. Malu gitu ya. Bisa terjadi dari cara mereka berteman. Ada yang udah cuma satu gitu aja. Nah, bisa dikategorikan anak yang begitu kalau dengan temannya mungkin kasih dirinya dia punya, tapi tidak bisa diekspos ke anak yang lain, apalagi untuk di kelas. Kalau gejalanya mungkin banyak yang sangat terlihat, ada yang terlihat dari pasangan dia, ada dari cara ngobrol, kan ada tuh dari cara bicara dia. Dari cara bicara aja ada yang anak yang cerewet dengan temannya saja. Iya. Ketika dengan orang lain, Berani kandang gitu. Iya. berani kandang. Ada mungkin ada yang bisa orang lain yang baru kenal ini ngomongnya satu bedung sekali. Ya. Setiap bedung baru ngomong. Setiap ada bedung baru ngomong. Malah ada yang bilang juga ini kalau nggak ada yang ngobrol dia nggak bakal ngomong. Padahal anak yang begitu tidak bisa langsung kita kategorikan rendah. Mungkin dia rendah di lingkungannya, tapi mungkin ada faktor lain yang bikin dia begitu, nggak mungkin karena dia merasa saya kurang oke dari yang lain. Mungkin atau dengan kondisi fisiknya dia saya kurus, kering, makanya pendidikan dari orang tua itu sangat penting. Jadi kalau orang tuanya bisa membangun motivasi anaknya, mungkin anaknya bakal lebih berani itu bersosialisasi dengan keyakinan dia untuk mencapai sesuatu. Nggak mungkin di sekolah ya Pak. Tapi kalau pembahasannya kita batasi ya. Kalau tidak kita batasi mungkin bisa meluas malah diri, dan lain sebagainya. Dan malah mungkin dari segi orang tua bisa kita bahas ada keturunan. Iya.
Tapi pembahasan kita batasi tidak sampai ke sana dulu, karena itu mah Bapak pikir tindak lanjut ketika misal tidak terpenuhi masalah. Baru setelah itu kita cari apa sih sebabnya, kenapa dengan pendekatan ini, dengan pendekatan itu. Tapi untuk mengajari ya semua pasti mungkin dengan cara memberikan model figur yang anaknya kita contohkan dia pintar. Misalnya siapa ya yang punya prestasi tadi, itu SMA-nya kita jelaskan, SMA-nya dia satu agama, cara dia bergaul. Mungkin dengan kalau di klasikal, mungkin kami sebagai guru BK mungkin menggunakan metode paling minimal menggunakan model untuk motivasi. Nah, kita implementasi model lagi ini anak yang motivasi dirinya kurang nih, terlalu rendah nih, ini bakalnya jadi apa gitu. Nah, sesuai situasi fleksibel, tapi alhamdulillah di Bogor tidak serendah itu. Walaupun ada beberapa mungkin 1-2 anak yang ada yang tapi tidak terlalu berdampak. Yang kami khawatirkan kan kalau anak terlalu murung, tidak yakin dengan pintaran dia, depresi takutnya segala macam. Tapi untuk aplikasi akademis, anak di sini lebih ke santai. Dengan saya dapat ranking terakhir di kelas pun ya udah, mungkin saya ngambilnya segitu. Ya, terlalu pede sebenarnya. Jadi kalau terlalu pede juga nggak baik, karena apa? Karena merasa dirinya sudah puas dengan segitu aja gitu. Mungkin kalau misalkan efikasi dirinya lebih bisa ditingkatkan, kan dia terpacu. Iya, ada rasa semangat yang betul. Tapi untuk ranking saja, untuk ranking di SMA di sini ada yang waktu SMP ranking 1 dari kelas 7. Ketika masuk SMA ada perubahan. Dari 9, dari kelas mungkin dari 10. Nah itu kami sebagai guru BK, kami rasa itu ada masalah dari aplikasi akademis ini. Aplikasi ini itu ternyata dari segi pelajaran mungkin ya Pak, dari lebih segi susah. pelajaran mungkin dari saingan. Ya. Karena Kalau bersaing, selektif, dari segi mencoba. waktu SMP mungkin dia paling pintar, ketika SMA yang masuk SMA kan tidak cuma SMP dia. Iya, kalau dibayangkan. Dan itu berat untuk membangun aplikasi diri anak. Terima kasih Ibu atas penjelasannya. Mungkin semoga apa yang Ibu dan Bapak jelaskan, paparkan berguna bagi yang lain, khususnya kita mungkin ya, anak mungkin seorang calon guru BK, semoga bisa bisa seperti Bapak dan Ibu di sini gitu, membangun mendidik anaknya dengan benar dan baik. Semoga kita bisa bagus juga Ibu, doakan kita. Ya mungkin untuk video kali ini pembahasan efikasi akademik diri terhadap individu cukup kita akhiri dengan Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.